Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis vektor dalam gerak parabola. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri sendiri. Halo semuanya, nama saya Daniel Girsang. Halo, nama saya Juan Kainama. Ya, sekian dari perkenalan kami. Sekarang kami akan masuk ke dalam presentasi kami. Jadi pertama, hal-hal yang kami akan bahas adalah vektor, gerak parabola, dan refleksi. Berikut adalah materi presentasi kami. Yang pertama adalah vektor dan saya akan menjelaskan vektor. Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ketika ada dua vektor akan dibilang sama ketika keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Vektor juga memiliki notasi. Notasi vektor adalah suatu lambang yang menandakan suatu vektor. Notasi vektor dibagi menjadi 3 cara, yaitu pertama, satu huruf kecil yang bercetak tebal, yang kedua, satu huruf kecil dengan panah di atas, kemudian yang ketiga, dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Kemudian vektor juga akan bernilai negatif jika mengarah ke kiri di sumbu X atau horizontal, dan ke bawah jika di sumbu Y atau vertikal. Berikut adalah contoh vektor. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis vektor. Jadi pertama adalah vektor 0. Vektor 0 mempunyai panjangnya yang 0 dan arah yang tidak jelas. Kemudian ada juga vektor posisi. Vektor posisi memiliki posisi titik awalnya di titik O atau 0,0, namun posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik 0,0. Kemudian ada juga vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan saja. Rumusnya itu A topi sama dengan vektor A per panjang vektor A. Kemudian ada juga adalah vektor yang memiliki panjangnya satu satuan juga, tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Kemudian, vektor juga dapat dilihat pada ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Bedanya itu 2 dimensi dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berarti panjang, dan sumbu Y berarti lebar. Sedangkan kalau 3 dimensi punya 3 sumbu, X, Y, dan Z. Kalau X itu pastinya panjang, Y itu lebar, Z itu tinggi. Kemudian terdapat juga penulisan dalam bentuk matriks, atau vektor A sama dengan XI topi tambah YJ topi. Kemudian kalau 3 dimensi, maka ditambah juga di akhirnya tambah ZK topi. Sumbu X menyatakan I topi, sumbu Y menyatakan J topi, dan sumbu Z menyatakan K topi. Berikut adalah contoh matriks yang di bawah ini. Dan ada juga contoh pakai vektor posisi. Sekarang, operasi vektor juga terbagi ada beberapa. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu resultannya C. Vektor C berarti vektor A tambah vektor B, sedangkan vektor D adalah resultan vektor dari vektor B kurang vektor A. Kemudian ada juga dua cara secara geometris, yaitu cara segitiga. Yang pertama, caranya adalah dengan cara menggambar vektor kedua pada ujung akhir vektor pertama, kemudian resultan akan diambil dengan cara menarik garis atau panah dari titik pangkal vektor pertama ke ujung akhir vektor kedua. Kemudian jumlahkan vektor pertama dan kedua sehingga nilai resultan pun terungkap. Kemudian ada juga cara kedua, yaitu cara jajar genjang. Jadi caranya adalah dengan cara menggambar kedua vektor tersebut dengan memiliki titik pangkal yang sama. Kemudian buat garis putus-putus dari ujung akhir kedua vektor tersebut, dan buat jajar genjang atau persegi seperti yang ada di gambar. Dan kemudian dari garis putus-putus tersebut ya, dan kedua vektor tersebut. Setelah itu, tarik garis atau panah dari kedua vektor ke ujung sudut yang dibuat oleh garis putus-putus tersebut sehingga arah resultan pun terlihat. Terakhir, cari nilainya memakai rumus yang sama sehingga nilai resultan pun terungkap juga. Kemudian ada juga operasi vektor lainnya. Jadi ada juga panjang vektor. Nah, panjang vektor memiliki lambang vektor A, vektornya, lalu diberi tanda nilai mutlak. Nah, rumusnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ketika suatu vektor memiliki dua titik, maka dijadikan menjadi dalam kurung XA kurang XB kuadrat tambah YA kurang YB kuadrat. Ada juga perkalian skalar dua vektor atau dot product. Nah, tandanya itu vektor A, vektor B. Rumusnya itu panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Kemudian ada juga jika mempunyai dua titik, maka X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Ada juga cara mencari sudut antar vektor. Nah, sudut pastinya memiliki lambang theta, dan rumusnya itu cos theta sama dengan dot product dibagi
vektor A kali vektor B. Dan rumusnya itu berasal dari rumus dot product juga awalnya. Berikut adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Juan. Ya, berikut ini manfaat-manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di saat vektor juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Yang ketiga, konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Yang keempat, seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Yang kelima atau yang terakhir, dalam suatu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Berikut kaitan vektor dengan pelajaran lain yang akan dijelaskan oleh Daniel. Ya, terima kasih Juan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kaitan dengan pelajaran lainnya. Yang pertama itu fisika. Jadi pada fisika, vektor berkaitan dengan kecepatan atau percepatan dan posisi serta gerak parabola. Gerak parabola dimensi melengkung yang membentuk sudut elevasi pada sumbu X, yaitu posisi jangkauan atau jarak benda, atau sumbu Y, yaitu posisi benda di udara. Sumbu X menunjukkan gerak lurus beraturan, sedangkan sumbu Y menunjukkan gerak lurus berubah beraturan. Ikatannya terlihat saat menghubungkan vektor percepatan dan kecepatan terhadap gerak melengkung benda yang berarah. Vektor posisi juga dipakai dalam hitung gerakan parabola, sehingga jumlah detik dan nilai pada sumbu X atau Y per saat pun diketahui. Kemudian ada juga pelajaran TK atau IT, khususnya di bagian sains komputer. Vektor juga digunakan dalam vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Hal ini dapat ditemukan pada software CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Program tersebut bersifat tiga dimensi, sehingga program tersebut memakai vektor tiga dimensi yang mempunyai sumbu X, Y, dan Z. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal pertama mengenai vektor. Jadi Juan akan membacakan contoh soal, diketahui dan ditanya, dan saya akan menjelaskan pembahasannya. Ya, contoh soalnya, diketahui segitiga EFG dengan E dalam kurung 2, minus 1, minus 3, F dalam kurung minus 1, 0, 2, dan G dalam kurung 3, 4, 5. Kemudian carilah EF kali FG yang pertama. Yang kedua, proyeksi ortogonal vektor FG terhadap EF dan sudut antar vektor EF dan FG. Yang ketiga, panjang EF, FG, dan GE. Berikut jawaban yang akan dijelaskan oleh Daniel. Nah, seperti yang kita ketahui, titik E mempunyai koordinasi 2,1,3. Kemudian F juga memiliki titik koordinasi min 1, 0, dan 2. Kemudian G juga memiliki titik koordinasi 3, 4, 5. Dan ada vektor EF, vektor FG, dan vektor GE yang akan kita bahas. Nah, saya akan mereka semua itu menjadi vektor A, vektor B, dan vektor C supaya lebih sederhana. Kemudian diketahui juga EFG membentuk segitiga. Nah, yang ditanya itu adalah dot product, kemudian proyeksi ortogonal vektor B terhadap A, dan sudut atau theta antar vektor A dan vektor B. Kemudian di bagian C juga ada, kita harus mencari panjang setiap vektor. Nah, yang pertama kita akan mencari resultan vektor A, vektor B, dan vektor C melewati pengurangan. Nah, kalau vektor A itu berarti vektor F kurang vektor E, yang berarti min 1 kurang 2 untuk X, 0 kurang min 1 untuk Y, kemudian 2 kurang min 3 untuk Z. Nanti hasilnya menjadi min 3,2,5. Kemudian untuk B, 3 kurang min 1 untuk X, 4 kurang 0 untuk Y, kemudian 5 kurang 2 untuk Z. Nanti hasilnya menjadi 4,4,3. Setelah itu untuk yang vektor C itu 2 kurang 3 untuk sumbu X, kemudian min 1 kurang 4 untuk Y, kemudian min 3 kurang 5 untuk Z. Nanti hasilnya min 1, min 1, min 5, min 8. Nah, kemudian kita akan mencari panjang vektor ketiga vektor
vektor tersebut. Untuk panjang vektor kita sudah ketahui rumusnya adalah x, akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, untuk vektor A itu akar dari min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya nanti akan menjadi akar dari 38. Kemudian untuk vektor B, panjang vektor B itu akar dari 4 kuadrat kurang 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, menjadi hasilnya akar dari 41. Setelah itu yang terakhir, panjang vektor C itu akar dari min 1 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah min 8 kuadrat. Hasilnya akan menjadi 3 akar 10. Dengan begitu bagian C sudah terjawab ya. Kemudian kita akan mencari perkalian skalar dua vektor atau dot product. Nah, kita akan mencari dot product dari vektor A dengan vektor B. Nah, nanti hasilnya akan menjadi min 3 kali 4 tambah 2 kali 4 tambah 5 kali 3. Hasilnya menjadi 11. Dengan begitu bagian A juga telah selesai. Setelah itu ada juga proyeksi ortogonal vektor. Rumusnya ini dot product per panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Nah, berarti 11 per akar 38 dipangkatkan 2, lalu dikali dengan min 3,2,5. Hasilnya nanti menjadi min 33 per 38, 11 per 19, 55 per 38. Nah, jika ditulis dalam vektor posisi, maka hasilnya menjadi min 33 per 38i ditambah 11 per 19j ditambah 55 per 38k. Setelah itu ada juga sudut antar vektor. Nah, memakai rumus dot product per panjang A kali panjang B. Nah, berarti 11 per 38 akar 38 tambah kali akar 41. Nah, nanti hasilnya jadi 11 per akar 1558 sama dengan cos theta. Nah, jadinya nanti cos theta sama dengan arcos 11 per akar 1558. Nah, karena ini tidak masuk dalam tabel yang sederhana tersebut, yang derajat 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat tersebut, maka kita bisa pakai kalkulator saintifik. Nanti hasilnya menjadi 73,82 derajat. Dengan begitu, bagian B juga selesai. Demikian dari contoh soal vektor, dan kita akan masuk ke dalam gerak parabola yang akan dijelaskan oleh Juan. Silahkan, Juan. Ya, terima kasih Daniel. Berikut kita akan lanjut ke gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung, sehingga membuat sudut elevasi. Gerak parabola terdiri dari komponen gerak horizontal atau sumbu X dan komponen gerak vertikal atau sumbu Y. Komponen gerak horizontal bersifat gerak lurus beraturan, sedangkan komponen gerak vertikal bersifat gerak lurus berubah beraturan. Gerak ini adalah contoh gerak pada bidang dua dimensi. Gerak parabola memiliki beberapa persamaan dan perhitungan. Yang pertama, vektor kecepatan awal. F0x sama dengan F0 cos theta. Yang kedua, F0y sama dengan F0 sin theta. Yang berikutnya, vektor kecepatan setiap waktu tertentu. Fx sama dengan F0x sama dengan F0 cos theta. Fy sama dengan F0y kurang g kurang t. Sama dengan F0 sin theta kurang g kurang t. Yang berikutnya, vektor posisi pada setiap saat tertentu. X sama dengan F0x kurang t, sama dengan F0 cos theta kurang t. Y sama dengan F0y kurang t, kali t kurang 1/2, kali g kali t pangkat 2. Sama dengan F0 sin theta kali t kurang 1/2, kali g kali t pangkat 2. Yang berikutnya, titik tertinggi. Fx sama dengan F0 cos theta, Fy sama dengan 0. F0 sin theta kurang G kali T sama dengan 0. F0 sin theta sama dengan G kali T. F0 sin theta per G sama dengan T max. Y max sama dengan F0 sin theta kali T max kurang 1/2 kali G kali T pangkat 2 max. Sama dengan 2 kali F0 kuadrat sin kuadrat theta kurang 1 kali F0 pangkat F0 kuadrat sin theta kuadrat. Y max sama dengan F0 kuadrat sin theta kuadrat ber 2 kali 2. Titik terjauh jangkauan TR, titik terjauh atau jangkauan TR sama dengan T max. X max sama dengan F0 kuadrat sin theta kuadrat per G. Berikutnya, pemakaian gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Daniel. Ya, jadi ada macam-macam gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau horizontal, atau biasa disebut juga dengan sumbu X. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah gerak bola tenis ketika melambung akibat dorongan dari raket tenis. Habis itu ada juga gerak bola basket yang masuk ring. Kemudian ada juga gerakan bola golf setelah dipukul oleh pemain menggunakan stick golf, gerakan bola voli, dan gerakan lompat jauh. Kemudian yang kedua adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Contohnya ialah penembakan rudal atau mortir. Kemudian yang terakhir, ada juga gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal.
Nah, contoh dari gerak parabola jenis ini ialah seperti yang kita bisa lihat atau mungkin diblokir oleh gambar adalah bom yang dijatuhkan dari pesawat, serta benda dilemparkan dari atas ke bawah jurang. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan vektor dalam gerak parabola yang akan dijelaskan oleh Juan. Ya, gerak parabola sederhana pada dasarnya adalah gerak yang melibatkan dua dimensi, yaitu perpaduan antara gerak horizontal dengan vertikal. Pada gerak horizontal bersifat GLB atau gerak lurus beraturan karena gesekan udara diabaikan. Sedangkan pada gerak vertikal atau GLBB, gerak lurus berubah beraturan karena pengaruh kecepatan gravitasi bumi atau G. Gerak parabola melibatkan dua gerak. Oleh karena itu, kita harus menguraikan dan menghitung nilai kecepatan sumbu X dan sumbu Y secara terpisah menggunakan prinsip GLB dan juga GLBB. Fx merupakan penguraian dari kecepatan awal F0 terhadap sumbu X, sedangkan Fy merupakan penguraian dari kecepatan awal terhadap sumbu Y. Nilai Fx pada gerak parabola sederhana, konstan karena gesekan udara diabaikan, sedangkan Fy berubah karena pengaruh percepatan bumi, gravitasi bumi, sehingga saat peluru naik merupakan GLBB. Berikutnya, kita akan masuk ke contoh soal, yang soalnya akan dijelaskan oleh Daniel, dan jawabannya yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi saya akan membaca soal untuk gerak parabola. Yang pertama itu, pada permainan tolak peluru, Rico menolak peluru ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi 45 derajat. Jika diketahui 10 meter per sekon kuadrat sama dengan gravitasi, maka tentukan. Pertama, kecepatan awal saat diproyeksikan terhadap sumbu X dan Y. Yang kedua, kecepatan bola melambung selama 2 ketika peluru sudah melambung selama 2 sekon. Keempat, jarak terjauh yang dapat ditempuh bola tersebut. Kelima, waktu yang diperlukan agar peluru tersebut dapat kembali menyentuh tanah. Dan yang terakhir, titik tertinggi yang dapat dicapainya. Ya, jadi saya akan menjelaskan jawabannya di sini. Yang pertama, F0x sama dengan F0 cos theta sama dengan 20 derajat 1/2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. F0y sama dengan F0 sin theta sama dengan 20 derajat 1/2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Yang berikutnya yang kedua, Fy dalam kurung T sama dengan F0 cos theta kurang G kali T sama dengan 20 1/2 akar 2 kurang 10 kali 2 sama dengan 10 akar 2 kurang 20 sama dengan 10 dalam kurung akar 2 kurang 2. Fx dalam kurung T sama dengan F0 cos theta sama dengan 20 1/2 akar 2 kali 2 sama dengan dalam kurung 0 akar 2 kali 2 sama dengan 20 akar 2. 10. Yang berikutnya 3 X dalam kurung T sama dengan F0 cos theta kali T sama dengan 20 1/2 akar 2 kali 2 sama dengan 10 akar 2 kali 2 sama dengan 20 akar 2. Y dalam kurung T sama dengan F0 sin theta kali T kurang 1/2 kali G kali T sama dengan 20 1/2 akar 2 kali 2 kurang 5 kali 4 sama dengan 10 akar 2 kali 2 kurang 20 sama dengan 20 dalam kurung akar 2 kurang 1. Yang keempat, X max sama dengan F0 kuadrat sin 2 theta sama dengan 400 1/2 akar 2 per 20 sama dengan 200 akar 2 per 20 sama dengan 10 akar 2. Berikutnya yang kelima, TR sama dengan 2 T max sama dengan 2 F0 sin theta per G sama dengan 40 1/2 akar 2 per 10 sama dengan 20 akar 2 per 10 sama dengan 2 akar 2. Yang berikutnya yang keenam, T max sama dengan F0 sin theta per G sama dengan 21/2 akar 2 per 10 sama dengan 10 akar 2 per 10 sama dengan akar 2. Berikutnya refleksi yang akan dijelaskan oleh Daniel. Nah, jadi pertama adalah bagian refleksi saya. Nah, yang pertama, bagian saya yang bertumbuh pada pengerjaan sumatif saya adalah bagaimana saya harus bisa mengerjakan secepatnya dan dapat mengontrol waktu atau aktivitas saya pada pengerjaan sumatif ini, sehingga bisa cepat selesai dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan, serta menjadi lebih sosial dan komunikatif dengan adanya teman kelompok. Dengan begitu, karakter saya menjadi lebih disiplin juga, sehingga saya bisa mencoba mengerjakan semaksimal mungkin, walaupun di tengah liburan. Saya juga bertumbuh ketika mencari materi, sehingga saya bisa lebih mengerti bagaimana vektor dan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari dan menghitungnya secara analitis dengan baik.
Kemudian, materi pembelajaran ini juga termasuk materi yang kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari kita tanpa disadari. Terdapat beberapa contoh seperti mendorong kursi untuk duduk yang terlihat bahwa ada nilai kecepatan vektor, yaitu gaya dorong dan gaya gesek lantai, dan arahnya ke belakang atau ke selatan. Nah, contoh lain adalah bagaimana kita melempar plastik penuh sampah ke tempat pembuangan sampah kecil terdekat, yang terlihat bahwa ada unsur gerak parabola dan vektor. Terdapat juga kecepatan GLB dan GLBB yang terlihat ketika melempar. Kegiatan lain juga adalah ketika kita mencuci piring dengan gerakan melingkar, sehingga perpindahannya juga nol dan vektornya pun mengarah secara melingkar juga. Habis itu, ada juga hambatan yang saya alami, yaitu kurangnya konsentrasi dan kurang bisa memanajemen waktu dengan baik, karena saya merasa terlalu santai di rumah dan bekerja di hari libur pada saat pengerjaan sumatif ini, sehingga kadang saya suka bermalas-malasan dan selesai dekat sumatif, pengumpulan sumatif. Dengan begitu, saya juga berkomitmen supaya lebih fokus dengan pembelajaran sehingga bisa mencapai cita-cita dan lebih rajin, serta tekun saat mengerjakan sesuatu. Saya juga ingin menyemangatkan kalian, mari kita semua juga harus pantang menyerah dan tetap bertekun, karena apapun yang kita lakukan pasti berbanding lurus dengan usaha kita. Saat kemudian refleksi Juan Kainama. Ya, terima kasih Daniel atas kesempatannya. Refleksi dari saya, hal yang membuat saya bertumbuh adalah dengan adanya kerjasama antar teman yang dapat membuat saya bertumbuh karena saling membantu dalam kelompok untuk mengerjakan proyek sumatif ini. Materi yang saya pelajari yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti GLBB dan GLB pada vektor dan gerak parabola. Contohnya kayak bermain bola basket, kita melempar bola ke dalam ring. Kendala yang saya alami saat menyelesaikan proyek sumatif ini, saya terlalu menunda-nunda waktu dalam mengerjakannya di saat libur, dan juga sedikit kendala jaringan yang saya alami. Motivasi ajakan saya, kita harus melakukan pembelajaran ini dengan baik, lebih giat belajar, dan tidak boleh menunda-nunda waktu agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih. Sekian dari video pembelajaran ini. Semoga para penonton dapat mengerti dan dapat membuka wawasan teman-teman juga. Terima kasih telah menonton. Ini adalah daftar referensi, beberapa daftar referensi lah ya, yang kita ambil. Terima kasih.